Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'aziman. Dan Allah hendak memberi tobat atas kamu, tetapi orang-orang yang memperturutkan syahwat-syahwat mereka ingin hendak membelok dengan belokan yang besar. Dan Allah hendak memberi taubat atas kamu. Sekali lagi Allah ulangi bahwa Allah selalu bersedia memberi taubat kepada kamu agar kamu pun selalu pula mendekati Allah dan memohon ampunan kepadanya. Karena meskipun peraturan sudah diadakan dengan sempurna dalam hal perkawinan, mungkin ada lagi kelalaianmu dalam hal yang lain. Sebab banyaklah soal di dalam kehidupan ini yang akan kamu hadapi. Meskipun kamu telah nikah dengan sah, kamu tidak berzina, kamu tidak merusak kesucian mahram, kamu tidak menikahi janda ayahmu, kamu tidak memelihara perempuan di luar nikah. Namun dalam hal yang lain tentu akan ada juga salahmu. Entah tersengaja entah tidak, segeralah membersihkan jiwa dari perangai-perangai yang tercela. Tetapi orang-orang yang memperturutkan syahwat-syahwat mereka ingin hendak membelok dengan belokan yang besar. Tampak pertalian pangkal dengan ujung ayat. Orang yang beriman diberi peringatan oleh Allah bahwa Allah selalu sedia memberi tobat. Kita sudah mengetahui arti tobat ialah kembali. Iman yang sejati ialah selalu tobat. Meskipun tidak pernah berbuat dosa besar, namun tiap waktu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Karena dengan itu hawa nafsu dan syahwat akan dapat dikekang atau dikendalikan. Adapun orang yang tidak bertobat, tidak mengingat hubungannya dengan Allah, hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya yang macam-macam tidaklah akan dapat dikendalikan. Sehingga meskipun peraturan Allah telah ada, mereka akan mencari dalih juga memutar-mutar dan membelok-belokkan peraturan Allah untuk mencapai hawa nafsunya. Misalnya halal beristri sampai 4 dan haram kalau lebih. Orang yang memperturutkan hawa nafsu bergantung kepada halal dengan mudah, menceraikan istrinya dan kawin lagi. Ceraikan dan kawin lagi dan istri tetap 4, padahal anak telah berserak-serak. Diatur pula oleh Allah bahwa kalau telah talak 3 kali, talak bain namanya, tidak boleh berkesurutan lagi sebelum si perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain. Orang yang memperturutkan syahwatnya, dibelokkannya peraturan itu menurut kehendak syahwatnya, diupahnya kambing pinjaman atau taisul musta'ar atau cinta buta buat kawin dengan jandanya. Sehabis disetubuhi 1 kali supaya diceraikan dan dia pun nikahlah kembali dengan perempuan itu. Banyak lagi contoh yang lain. Peraturan Allah bisa dipokroli secara pokrol bambu karena memperturutkan syahwat sehingga matilah hikmah agama yang begitu tinggi dan mulia. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah walaupun sebelum berbuat pembelokan atau penyelewangan seumpama demikian. Salah satu pembelokan itu adalah apa yang dinamai orang nikah mut'ah, yaitu mengawini seorang perempuan dengan perjanjian hanya akan bercampur gaul selama beberapa hari saja, atau beberapa minggu, atau sebulan 2, dengan telah ada niat terlebih dahulu di kedua belah pihak bahwa ini hanyalah nikah sementara waktu. Yang ajaibnya dalam menghalalkan nikah mut'ah ialah perempuan yang dinikahi tidak dimasukkan dalam daftar istri. Sehingga kalau istrinya sudah 4, istri yang dinikahi secara mut'ah tidak dimasukkan pada yang kelima.
betul-betul hanya semata-mata untuk melepaskan ketagihan belaka. Adapun mazhab yang menghalalkan mut'ah ini pada umumnya ialah mazhab Syiah. Kaum Syiah mengatakan bahwa istri mut'ah tidak mendapat warisan kalau lakinya mati. Tidak wajib diberi nafkah selain mahar pertama. Tidak ada lafaz talak kalau dia diceraikan. Dan tidak pula ada iddahnya. Memang menurut riwayat dalam permulaan peperangan-peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan mut'ah. Menurut penyelidikan ahlu sunnah, Nabi menghalalkan di permulaan peperangan-peperangan sebagai jalan berangsur atau tajrij untuk menghapuskan perzinahan. Pendeknya, mengambil perempuan merdeka menjadi istri selama singgah di suatu tempat dan kemudian tempat itu ditinggalkan pula. Tetapi terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu setelah permulaan terjadi perang dalam Islam. Nabi belum menegurnya, melainkan dilegalisasi, diakui sebagai suatu kenyataan. Daripada pergi merampoki istri orang, lebih baik disalurkan dengan nama mut'ah, sehingga tidak merusak rumah tangga orang lain. Dan jelas siapa perempuan yang diperistri sementara itu, yang kelak jika ada anak sahlah menjadi anak daripada laki-laki yang menyetubuhinya. Tetapi kemudian cara yang seperti ini ditutup mati dan diharamkan, lalu disalurkan kepada perempuan tawanan, yaitu sebab laki-laki di negeri itu telah habis mati. Perempuannya menjadi tawanan belaka, tidak pula sanggup menebus diri. Menjadilah mereka hak perempuan perguasaannya, yaitu jadi budak. Dengan hapusnya mut'ah demikian, habis pula lah kerakusan dan kehausan perang yang dapat merusakkan diri sendiri. Tetapi sungguh pun demikian, ada riwayat yang menerangkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa peraturan mut'ah masih tetap berlaku sewaktu-waktu. Menurut riwayat dari salah satu maulanya atau bekas budaknya lalu dimerdekakannya dan menjadi muridnya. Mut'ah dibolehkan oleh Ibnu Abbas di waktu saat yang sangat terpaksa, seperti bolehnya makan daging babi jika makanan lain tidak ada lagi. Ibnu Abbas pun menetapkan bahwa jika lahir anak dari perkawinan mut'ah, anak tersebut tetap anak dari si laki-laki tersebut. Artinya tetap dapat bagian waris. Menurut riwayat lain, Ali bin Abi Thalib pernah meminta pertanggungjawaban Ibnu Abbas tentang pahamnya itu. Setelah bertukar pikiran, Ibnu Abbas rujuk kembali dari pendapatnya itu. Setelah diselidiki lagi, sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas memang pernah menyatakan pendapatnya itu dalam pemerintahan Abdullah bin Zubair dan kemudian dicabutnya kembali. Pendeknya, banyak penyelidikan menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidaklah berpegang teguh pada pendapat itu. Dalam satu riwayat dari Tirmizi, Baihaqi dan Tobrani dikatakan bahwa mut'ah pada permulaan Islam memang pernah terjadi. Misalnya seorang laki-laki singgah ke suatu negeri, sedang dalam negeri itu tidak ada kenalan karibnya. Dihubunginya lah seorang perantara, lalu kawin dengan seorang perempuan untuk selama dia tinggal dalam negeri itu. Di sanalah disimpannya barang-barangnya dan istirahatlah dia di sana. Tetapi kebiasaan itu telah dihapuskan dengan datangnya ayat 6 dari surah Al-Mu'minun. Dengan demikian tetaplah dia haram sesudah ayat itu turun.